Selanjutnya, Saudara, Universitas Gadjah Mada membentuk tim komite etik untuk menentukan sanksi akademik terhadap Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko. Universitas Gadjah Mada memastikan telah menonaktifkan status Kristiano Tarigan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis. Tidak hanya menonaktifkan Kristiano, Saudara. Rektor UGM juga menyebut sudah membentuk tim etik untuk menentukan sanksi akademik. Tim Komite Etik UGM terdiri dari beberapa unsur, salah satunya adalah pimpinan Fakultas Hukum dan juga FEB. Pasca penetapan tersangka ya, dari CPT ya, CPT ini inisial yang saya sampaikan. Jadi kita sudah melakukan apa yang dilakukan, nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, melakukan semacam sanksi akademik. Untuk itu kita telah memproses dengan membentuk tim komite akademik. Kejaksaan Negeri Sleman telah menerima berkas pemeriksaan tersangka Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM. Pihak Kejaksaan Negeri Sleman menyebut masih butuh waktu untuk mempelajari berkas pemeriksaan Kristiano sebelum kasus ini siap naik ke persidangan. Pihak keluarga Argo memastikan sudah menerima informasi terkait proses hukum Kristiano Tarigan, penabrak Argo. Tim kuasa hukum meminta polisi tak hanya mengusut peristiwa kecelakaan Argo, tetapi juga dugaan kasus perintangan penyidikan plat palsu mobil Kristiano. Yang kita bahas itu lebih ke laporan terkait dengan peristiwa tabrakan. Untuk pergantian plat nomor tentu tidak terpisah dari proses pembahasan karena itu adalah barang bukti yang memang ada dari proses kecelakaan itu, tetapi terkait dengan pergantian nomor tentu berkas perkaranya bisa jadi akan di-split. Hanya saja ini kan ada kaitan ya, karena itu adalah barang bukti dari kecelakaan ini dan kemudian ada proses pemalsuan dokumen yang itu tidak cukup pelanggaran di Undang-Undang Lalu Lintas, bukan pasal 280 tapi pasal nanti terkait dengan pemalsuan dokumen. Nah ini menarik nih. Belum lagi ada potensi untuk obstruction of justice itu. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menyebut kasus penggantian plat palsu mobil penabrak Argo bisa masuk dugaan perintangan penyidikan jika pelaku diperintah oleh tersangka Kristiano ataupun keluarganya. Polisi juga harus memeriksa pelaku untuk menyelidiki motif penggantian plat palsu mobil milik Kristiano yang menabrak Argo. Itu akan melalui penyelidikan, akan diminta keterangan orang-orang yang ada di CCTV tersebut. Lalu setelah itu kalau memang itu ditujukan dalam rangka untuk menghilangkan barang bukti, maka kan ada niat, ada mens reanya. Nah, kalau ada mens reanya itu baru bisa ditingkatkan ke penyidikan karena itu peristiwa pidana. Jadi ada pihak lain yang berusaha untuk penyidikan ini tidak dilanjutkan karena tadi salah satunya untuk menghilangkan bukti kalau itu sebenarnya platnya plat palsu. Sebelumnya, polisi memastikan sudah memeriksa 3 orang terkait kasus penggunaan plat palsu mobil milik Kristiano Tarigan. Polisi menyebut ketiga saksi merupakan kerabat Kristiano dan disuruh untuk mengganti plat mobil setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Polisi juga sudah memeriksa barang bukti CCTV, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.